Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas dampak otonomi daerah terhadap perilaku organisasi pemerintah daerah. Masing-masing dari kami akan menyampaikan bagian materi secara terpisah. Nah, judul presentasi kami adalah dampak otonomi daerah. Presentasi ini disusun oleh kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan bagaimana otonomi daerah mempengaruhi perilaku organisasi dalam pemerintahan daerah. Yang pertama, pengaruh otonomi daerah terhadap perilaku organisasi pemerintah daerah. Kemandirian dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh, Tri Risma hari ini di Surabaya membuat kebijakan berbasis kebutuhan lokal seperti revitalisasi taman kota dan strategi penanganan banjir. Yang berikut, inovasi dan efisiensi pelayanan publik. Otonomi daerah mendorong kreativitas dalam meningkatkan pelayanan publik. Contoh, penerapan e-government di Surabaya mempermudah akses layanan masyarakat seperti sistem kependudukan online dan Surabaya Single Window OTS SW. Yang berikut, perubahan budaya kerja dalam pemerintahan. Birokrasi daerah dituntut lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Contoh, disiplin ASN yang diterapkan oleh Tri Risma hari ini mendorong budaya kerja transparan dan efisien. Yang berikut, partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam pembangunan. Contoh, di Surabaya warga aktif dalam program kebersihan lingkungan dan pengelolaan bank sampah. Contoh keberhasilan otonomi daerah di Surabaya. 1. Revitalisasi ruang publik. Pembangunan taman kota dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kenyamanan warga. 2. Penanganan banjir dan infrastruktur. Normalisasi sungai dan pembangunan bojek atau dana buatan mengurangi resiko banjir. 3. Peningkatan kesejahteraan sosial. Program pendidikan gratis dan beasiswa untuk warga kurang mampu. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bantuan modal. 4. Digitalisasi layanan publik. Implementasi layanan online untuk administrasi kependudukan dan perizinan. Yang berikut, dampak positif otonomi daerah. 1. Meningkatkan inovasi dan efisiensi birokrasi. Contohnya, digitalisasi layanan publik seperti Surabaya Single Window. Yang berikut, meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Contohnya, pemanfaatan APBD Surabaya untuk infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada pusat. Yang berikut, meningkatkan partisipasi masyarakat. Contohnya, program kebersihan lingkungan dan revitalisasi taman kota. Yang berikut, dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Contoh, tanpa kepemimpinan yang kuat dan transparan, otonomi daerah bisa menyebabkan korupsi dan proyek mangkrak. Yang kedua, ketimpangan antar daerah. Contoh, Surabaya sukses, tetapi banyak daerah lain stagnan karena kurangnya inovasi dan integritas kepemimpinan. Yang ketiga, ketidakefektifan birokrasi karena otonomi berlebihan. Contoh, beberapa daerah mengalami konflik kepentingan antar lembaga daerah yang menghambat pengambilan keputusan. Terakhir, kesimpulan, otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik. Keberhasilan Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini menjadi contoh nyata bagaimana otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Namun dampaknya tidak selalu positif karena bergantung pada kapasitas kepemimpinan, tata kelola birokrasi dan pengawasan. Keberhasilan otonomi daerah memerlukan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.